alhamdulillah kita ketemu dan dipertemukan lagi di channel gua, channel Logi Agra, channel yang akan membahas tentang biografi para tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Nah, untuk kali ini gua akan bahas atau menyampaikan tentang biografi salah tokoh yang hidup di abad ke-9, di abad atau zaman keemasan Islam pada saat itu. Beliau seorang intelektual yang berjasa terhadap ilmu pengetahuan. Beliau disebut dengan Bapak Aljabar, yaitu Al-Khwarizmi, ya, penemu algoritma, penemu peta dunia dan lain sebagainya. Dan juga ya, Al-Khwarizmi berjasa terhadap YouTube karena YouTube pun menggunakan algoritma tentunya begitu. Nah, untuk sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe agar teman-teman dapat notifikasi terbaru di video-video gue nantinya. Dan juga di sini gue sudah menyiapkan skrip yang menjadi penunjang untuk menyampaikan dan dari video ini. Baik, inilah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bernama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi atau Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau lahir di Khwarizmi, itu nama kota pada saat itu, atau sekarang Hifo, Uzbekistan, di selatan Amudarya pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Leluhurnya berimigrasi dan menetap di Kurtrubuli, sebuah distrik di bagian barat Baghdad, Irak. Presiden mengatakan bahwa Al-Khwarizmi hidup di zaman yang sangat tepat, di mana beliau lahir dan hidup pada zaman keemasan Islam, yang mana pemimpinnya mengembangkan dan mencintai ilmu pengetahuan, yaitu beliau lahir pada zaman kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada zaman Harun ar-Rasyid, Al-Khwarizmi karena dengan kepintaran dan kecerdasannya itu mampu mengantarkan beliau masuk pada lingkungan Dar al-Hukama, yaitu sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid pada saat itu. Setelah Harun ar-Rasyid wafat, lalu digantikan dengan Al-Ma'mun, yaitu anaknya. Beliau sebagai guru atau dosen di sekolah kehormatan di Baghdad, Irak, tentunya yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, bisa dikatakan bahwasanya karya-karya Al-Khwarizmi nanti salah satu penyokong besarnya adalah Al-Ma'mun, ya, karena nanti ada perintah-perintah dari Al-Ma'mun yang menjadi sebuah karya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi tidak hanya ahli dalam matematika, tapi beliau berkontribusi dan ahli dalam bidang astronomi, astrologi, geografi, dan kartografi. Kita bahas sedikit mengapa angka nilai sangat pengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan. Jadi sebelum Al-Khwarizmi memperkenalkan angka 0, para ilmuwan menggunakan semacam daftar yang menggunakan satuan, puluhan, ribuan, dan seterusnya. Di mana daftar yang dikenal sebagai abakus itu berfungsi menjaga setiap angka dalam bilangan agar tidak saling bertukar dari tempat atau posisi mereka dalam hitungan. Nah, abakus itu teman-teman semua yaitu sempoa ya teman-teman semua ya. Nah, kalau teman-teman tidak tahu sempoa, tinggal search-nya di Google apa itu sempoa. Kenapa sih yang berpengaruh, yaitu hingga sekarang angka 0 masih digunakan dan menjadi satu kesatuan hitungan matematika, ya. Mungkin kita bisa bayangkan bila tidak ada angka 0, ya. Kalau misalkan dulu itu contohnya seperti angka Romawi, teman-teman semua. Ya, kita kenal sekarang juga masih kita pakai juga dan kita pelajari juga kayak angka 1, 2 ya, 1, 2 itu garis 2, V itu 5, X 10 dan seterusnya. Tetapi nilainya terbatas teman-teman semua. Yang angka 0, maka hitungan itu tidak terbatas, ya, hitungan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, ya, dan seterusnya, ya, tidak terbatas. Jadi gue akan bahas beberapa karya-karya Al-Khwarizmi, dan tentunya ini gue dapat dari beberapa sumber, ya, sumber yang insya Allah terpercaya dan mungkin teman-teman bisa baca juga, ya. Silahkan searching dimanapun, silahkan di Wikipedia atau ada juga gitu. Jadi gue hanya mencari sumber itu dan gue sampaikan di konten ini begitu. Oke, yang pertama yaitu karya Al-Khwarizmi.
Bukunya yang bernama Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kitab yang merangkum perhitungan atau pelengkapan dan penyimbangan. Ditulis pada tahun 830 Masehi. Buku ini merangkum tentang definisi aljabar. Di mana kata aljabar ya, diketahui diambil dari bahasa Arab yang berarti pengumpulan bagian yang rusak. Nah, para sejarawan mengatakan bahwa Al-Khwarizmi itu tidak hanya berkontribusi dan pengetahuan atau ilmu ekstra, tetapi Al-Khwarizmi juga menyumbangsikan dalam ilmu bahasa ya, dari beberapa karyanya ya, penama-penama itu dengan penamaan dari bahasa Arab. Nah, buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Robert of Chester atau Robert dari Chester ya, dari Segovia tahun 1145, dan juga oleh Gerardus dari Cremona yang dikenal sebagai buku Liber Algebra Al-Muqabalah yang membawa aljabar menjadi ilmu pengetahuan di Eropa. Jadi buku aljabar ditulis oleh Al-Khwarizmi pada tahun 830 Masehi atau abad ke-9. Lalu abad ke-12 barulah dipelajari oleh orang Eropa. Karya kedua dari Al-Khwarizmi. Karya kedua dikenal dengan Diksit Arithmatika atau karya tentang aritmatika. Kitab aslinya yaitu Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab al-Hind atau buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Karya ini dikenal sebagai pelajaran pertama yang ditulis dengan menggunakan sistem bilangan desimal dan merupakan titik awal pengembangan matematika dan sains. Aksi tulisan yang berbahasa Arab telah hilang, yang hanya ada salinannya yang berbahasa Latin yang ditranslasi oleh Adrat of Bed pada abad ke-12. Dikenal dengan Diksit algoritmi, berarti artinya seperti kata Al-Khwarizmi atau algoritmi di numero indorum atau Al-Khwarizmi pada angka kesian Hindu. Nah, inilah nama baru yang diberikan oleh Baldasar and Company pada tahun 1857. Ini tersimpan di perpustakaan Universitas Cambridge. Ini karya yang ketiga tentang geografi atau rekonstruksi planetarium. Buku ketiganya yang dikenal sebagai Kitab Surat Ar-Ra'd, buku pemandangan dunia atau penampakan bumi pada tahun 833 Masehi, revisi sekaligus penyempurnaan dari seorang geografi yang bernama Ptolemy. Jadi karya beliau ya tentang geografi itu mengkoreksi ya data-data Ptolemy, mengevaluasi nilai panjang laut Mediterania dan mengkonservasi kota di Asia dan Afrika. Jadi Ptolemy ini adalah seorang ahli geografi, astronom dan astrolog yang hidup pada zaman Helenistik. Ya, beliau seorang orang Romawi ya, hidup pada tahun sekitar 100 Masehi. Lalu Al-Khwarizmi membuat atau mengonstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ini salah satu perintah atau keinginan Al-Ma'mun yang kepada Al-Khwarizmi untuk membuat peta dunia. Lalu Al-Khwarizmi dengan 70 orang ahli geografi pada saat itu ya, yang karyanya yaitu Peta Dunia, tim pimpinannya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. Nah, ini risetnya, riset pengukurannya itu ada di Sanjar dan Palimra. Dan hasilnya 56,70 mil Arab sebagai panjang dari meridian. Nah, salinan Kitab Surat Al-Ad itu tersimpan di perpustakaan Universitas Strasbourg, Jerman. Sedangkan terjemahannya atau bahasa Latinnya tersimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid. Lalu selanjutnya karya yang keempat yaitu tentang astronomi. Buku yang berjudul Jid al-Sindin atau Tabel Astronomi, itu karya yang terdiri dari 37 simbol kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalender real, astronomikal dan data astrologikal sebagai data yang diakui sekarang. Buku ini ditulis pada tahun 820 Masehi dan diketahui bahwa versi aslinya telah hilang. Aduh, sangat sayang sekali. Lagi-lagi hilang teman-teman semua.
Untuk versi lain berbahasa Latin yaitu Maslama al-Majrid tetap bertahan yang terjemahannya oleh Adrat of Bed pada tanggal 26 Januari 1126. Pasal lainnya berbahasa Latin tetap ada. Yang pertama di Bibliotheque Publique di Chartres, yang kedua di De Bibliotheque di Mazarin di Paris, yang ketiga di De Biblioteca Nationale di Madrid, dan De Bodleian Library di Oxford. Karya yang kelima yaitu dalam bukunya yang berjudul Risalah fi Istikhraj Tarikh al-Yahud, petunjuk penanggalan Yahudi. Buku ini menerangkan 19 tahun siklus interkalasi hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu dan bulan dimulai. Memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi. Masih ada karya yang keenam yaitu Kitab At-Tarikh, yaitu kitab yang isinya mengenai sejarah yang mengisahkan perjalanan kembalinya Khalifah Al-Ma'mun ke Baghdad. Lalu karya yang ketujuh yaitu Kitab Al-Amal di Usrulab dan Kitab Amal Al-Usrulab, yaitu kitab yang dalamnya membahas tentang penggunaan astrolab dan seni membuat astrolab. Jadi astrolab itu adalah instrumen astronomi yang pada zaman dahulu ya sekitar tahun 2 sebelum Masehi ya digunakan oleh astronomi, navigator, astrolog ya. Dan sampai zaman penjelajahan astrolab digantikan oleh instrumen yang lebih akurat. Jadi astrolab itu adalah alat hitung yang dipakai untuk menghitung tanggal dan waktu berdasarkan posisi matahari dan bintang. Bahasan terakhir itu tentang wafatnya Al-Khwarizmi. Gue cari-cari tentang wafatnya Al-Khwarizmi hanya ada tentang tahun ya dan tempat di mana beliau wafat. Jadi sebab musababnya karena wafat itu gue belum menemukan. Jadi kalau teman-teman ada informasi atau referensi sumber yang bisa menjelaskan itu silahkan komen di bawah ya. Al-Khwarizmi wafat pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Ya. Karya beliau begitu banyak ya. Tapi sayang sekali pada zaman dulu kan belum ada yang namanya hak paten teman-teman semua ya. Jadi kita pun sekarang juga tidak bisa membedakan mana karya asli beliau, mana yang telah jiplak atau dikopi oleh orang-orang ya orang-orang barat, orang Eropa dan orang lainnya begitu. Ya. Pada tahun 1983, tepatnya 6 September 1983, Uni Soviet memperingati ulang tahun Al-Khwarizmi yang ke-1200 dan menerbitkan Perangko Bergama Al-Khwarizmi. Oke, bahasan tentang Al-Khwarizmi hanya itu yang bisa gue sampaikan. Insya Allah apa yang gue sampaikan bersumber ya teman-teman semua. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Dan nanti sumbernya gue taruh di deskripsi. Kalau teman-teman merasa ada yang salah dan kurang gitu kan, silahkan di komen aja di bawah gitu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semua teman-teman juga terhibur dan mendapatkan wawasan baru terhadap salah satu tokoh ini yaitu Al-Khwarizmi. Ya, jangan lupa teman-teman silahkan share, like dan subscribe ya, agar teman-teman juga dapat notifikasi dari video terbaru gua. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.